Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua? Semoga ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan masih semangat ya belajarnya, walaupun hari ini kita harus belajar lagi dari rumah. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai peradaban-peradaban yang ada di India kuno, yaitu peradaban yang ada di lembah sungai Indus dan juga lembah sungai Gangga. Nah, ini merupakan foto ya dari peradaban di lembah sungai Indus, karena memang kalau di India ini lebih terkenal peradaban di lembah sungai Indus. Di situ ada ancient site-nya atau kota tuanya ya, modern city-nya, ada river, ada dry river, modern border dan lain-lain. Peradaban yang pertama adalah peradaban yang berada di Sungai Indus. Peradaban di Sungai Indus ini terjadi pada kurun waktu antara 2800 sampai 1800 sebelum Masehi. Hal ini didasarkan pada adanya sebuah kota tua yang bernama Harappa dan juga Mohenjo-daro. Jadi peradaban ini bisa dibuktikan dengan adanya kota tua Harappa dan juga Mohenjo-daro. Di kota Mohenjo-daro terdapat gedung-gedung dan rumah tinggal serta pertokoan yang teratur ya. Sudah ada keteraturan dari sisi kotanya, letak perkotaannya. Gedung, rumah, dan pertokoan terbuat dari batu-batu lumpur. Wilayah kota dibagi atas beberapa bagian atau blok yang dilengkapi jalan serta aliran air. Jadi di sini sudah ada saluran airnya, tata kotanya sudah cukup rapi ya, mengingat pada saat itu belum terlalu modern, tapi di sini sudah ada peradaban yang cukup maju di daerah lembah Sungai Indus. Jadi bisa disimpulkan peradaban Sungai Indus pada saat itu sudah cukup maju ya, terbilang maju, di mana masyarakatnya sudah mengenal sistem tata letak kota, sudah ada sistem sanitasinya, terus juga di sini mereka sudah ada aktivitas berdagang dengan adanya pertokoan. Gedung dan rumahnya ini dibuat dari bata dan lumpur. Nah, kenapa peradaban ini lebih dekat ya? Peradaban ini selalu terjadi dekat lembah sungai, karena sungai itu merupakan sumber kehidupan, di mana dengan adanya sungai masyarakat bisa hidup, ada hewan, ada tumbuhan dan lain-lain. Yang pertama itu peradaban di bidang sistem pertanian, pengairan, dan juga sanitasi atau kebersihan lingkungan ya. Sistem pertanian dan pengairan. Pertanian menjadi mata pencarian utama masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat di sini berhasil menyalurkan air yang mengalir dari Sungai Indus ke daerah pedalaman. Hasil pertaniannya berupa padi, gandum, gula, kapas, dan lain-lain tadi ya, di mana masyarakat sudah bisa membuat saluran air sehingga mereka berhasil menyalurkan air dari Sungai Indus ke daerah pedalaman. Sistem sanitasinya, rumahnya sudah dilengkapi jendela dengan cara pembangunan rumah yang memperhatikan faktor-faktor kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jadi sudah memperhatikan nih ventilasi, bagaimana sirkulasi udara masuk dan juga keluar. Bagian dari sistem sanitasi itu adalah adanya penggunaan toilet siram atau flush toilet, dan sisa-sisa air dari kamar mandi dan toilet dialirkan melalui pipa untuk dibuang ke selokan. Sudah ada drainasenya, sudah ada saluran pembuangan ya, dimana dari kamar mandi ini dibuang ke selokan. Sebagian besar rumahnya sudah memiliki sumur tersendiri, jadi sudah tidak lagi bergantung kepada Sungai Gangga karena sudah ada sumur tersendiri. Ini peradaban di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Iptek dan teknologi yang berkembang dapat dilihat dari struktur kota, patung, perhiasan, emas, perak, dan berbagai macam materai dengan lukisan yang bermutu tinggi dan alat-alat perang. Jadi sudah ada alat-alat kesenian ya, sudah ada bukti-bukti dari kerajinan yang dibuat pada masyarakat saat itu. Budaya lembah Sungai Indus ini menunjukkan peradaban yang tinggi dalam seni keramik dan ukiran batu. Banyak ditemukan patung terakota kecil yang menggambarkan sosok hewan dan manusia. Orang-orang di lembah Sungai Indus telah mengenal pengukuran jarak, massa, dan waktu dengan tingkat ketepatan atau akurasi yang tinggi. Mereka termasuk bangsa pertama yang mengembangkan sistem timbangan dan ukuran yang seragam. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa masyarakatnya sudah cukup berkembang pesat ya dalam hal kesenian,
pengukuran, matematis ya. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan lembah Sungai Indus ini bersifat politeisme, atau mereka mengimani, mempercayai banyak dewa gitu ya. Dewa yang utama dipuja dan disembah adalah Dewi Ibu sebagai Dewi Kesuburan. Beberapa cap atau stempel peradaban Sungai Indus memperlihatkan adanya swastika yang lazim terdapat pula pada agama-agama lain yang berkembang kemudian seperti Hindu, Buddha, dan Jaina. Karena nanti di India ini ada dua agama ya, ada agama Hindu dan juga agama Buddha yang dibawa oleh seorang Siddhartha Gautama. Masyarakat juga menyembah binatang-binatang dan pohon sebagai tanda terima kasih atas kesejahteraan dan perdamaian. Jadi di sini mereka sudah beragama, sudah bersifat politeis ya, mengimani banyak dewa, dan juga mereka masih menganut sistem kepercayaan nenek moyang, animisme dan juga dinamisme. Selanjutnya peradaban di lembah Sungai Gangga yang masih terjadi di India ya. Sungai Gangga terletak antara pegunungan Himalaya dan Windya Kenda. Di lembah sungai ini berkembang peradaban bangsa Arya ya. Kalau kita lihat, bangsa Arya itu bangsa yang kulit putih, sedangkan kalau bangsa Dravida itulah bangsa yang kulit hitam. Bangsa Arya datang dari daerah Kaukakus Indo-Jerman ya, dan berhasil mengalahkan bangsa Dravida, bangsa asli setempat. Dasar kehidupan orang-orang Hindu Arya adalah Weda, Brahmana, dan juga Upanishad. Kepercayaan, ajaran agama Hindu berupa politeisme tadi ya, mereka mengimani atau percaya banyaknya dewa. Di sini dewa utama yang dipuja adalah Brahma, Siwa, dan Wisnu. Dewa-dewa lain meliputi Dewi Saraswati, Dewi Kesenian, Dewi Sri, Dewa Kesuburan, Dewa Baruna, Dewa Laut, Dewa Bayu, Dewa Angin, Dewi Agni, Dewa Api. Dan sungai-sungai Gangga ini dianggap suci oleh umat Hindu bahkan sampai sekarang ya, walaupun airnya sudah sangat tercemar, tapi mereka masih percaya bahwa sungai Gangga ini dapat mensucikan diri mereka dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Jadi kepercayaan bangsa Arya ini masih sama ya, mereka mempercayai bahwa setiap kekuatan alam itu memiliki dewa, makanya mereka menganut sistem politeis gitu. Kepercayaan selain kepercayaan agama Hindu, di sini juga di India berkembang agama Buddha, di mana agama Buddha ini didirikan oleh seorang putra mahkota kerajaan Kapilwastu atau suku Sakya bernama Siddhartha Gautama. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Sudodana bernama Siddhartha Gautama menafsirkan Weda dari sudut logika serta mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, dimana memang dalam agama Buddha ini Siddhartha Gautama itu bersemedi di bawah pohon Bodhis ya. Dalam perkembangannya kemudian agama Buddha terbagi dalam dua aliran, yaitu Buddha Mahayana dan juga Buddha Hinayana. Pemerintahan dan hukum. Sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga adalah monarki atau dengan sistem kekerajaan ya. Kerajaan di lembah Sungai Gangga meliputi kerajaan Magadha, Gupta, dan juga Harsha. Hukum di India kuno ini salah satunya adalah Gautama Sutra pada abad ke-6 Masehi yang berisi hukum di kerajaan, hukum kasta ya mengenai pelapisan sosial masyarakat, dan juga hukum keluarga. Bidang sosial dilandasi keinginan bangsa Arya untuk menjaga kemurnian keturunan mereka. Diciptakanlah sistem kasta atau pembagian kelas di dalam masyarakat campuran. Kasta ini bersifat eksklusif atau tertutup, di mana sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Di kasta itu ada Brahmana yang diisi oleh para rohaniawan, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Oke anak-anak, nanti untuk lebih jelasnya Ibu jelasin lagi ketika kita ketemu dalam kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.